di depan toko Pyoju dan bersama kakak owner kita. Halo kak, kakak dengan siapa? Dengan Faiza Lutfia. Nah, jadi di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang Pyoju ini kak. Nah, yang pertama itu kenapa kakak memilih untuk berjualan makanan khas Korea? Karena waktu masanya saya ciptain kedai ini, dulu lagi marak-maraknya Korea, drakor. Nah, apalagi saya penggemar drakor, dan di situ lagi naiknya startup ya, drakor startup ya. Nah, jadi saya cobalah satu produk yang ada di startup itu. Terus saya ngupload, booming lah di Instagram. Kawan-kawan saya mau nyicipin kayak mana rasanya kondok. Nah, di situ awal mulanya terciptanya kondok ini, dan di situ awal mulanya viral kondok kami. Pertanyaan kedua, kenapa kakak memilih nama Pyoju untuk nama bisnis jualan kakak ini? Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya. Udah banyak orang yang wawancara kami, tapi nggak pernah nanya kenapa kami ambil nama Pyoju. Sebenarnya ini lucu. Pyoju itu sendiri artinya piuh laju, yang artinya bahasa Aceh mampir lah, ya gitu kan. Jadi waktu bulan puasa, kalau Aceh ini budayanya cara memanggil orang pio gitu. Nah, jadi saya sendiri ya menggunakan budaya kami gitu, pio. Jadi lucunya ada satu gimana ya, anggota geng gitu, anak-anak geng yang bandel khusus lewat di depan saya untuk ngejek saya aja bilang ada kakak Pio gitu. Nah, jadi saya merasa geram gitu, kenapa saya dipanggil gitu. Tapi dari situ saya ambil kesimpulan, kenapa ya nggak diambil nama Pyoju aja untuk jadi brand saya. Nah, ibarat katanya itu juga sebagai doa. Nah, jadi orang biar tertarik Pio gitu. Nah, jadi biar banyak orang yang datang gitu. Itu sih sebenarnya kenapa saya ambil nama Pyoju, karena ada satu hal yang buat saya membekas. Ternyata nama di balik Pyoju ini sangat menarik ya kak kisahnya. Nah, terus pertanyaan ketiga, apa tujuan kakak membuat bisnis Pyoju ini? Kalau kita pertanyaan yang kayak gitu, kenapa kami buat bisnis kayak gini? Sebenarnya ini tidak direncanakan. Membuat bisnis ini tidak direncanakan. Apalagi saya mahasiswa yang pada saat itu lagi semester akhir. Saya harus nyiapin skripsi. Habis itu saya juga harus kita juga lagi COVID-nya gitu. Memang di saat itu mudah katanya, tapi bagi saya itu nggak mudah. Apalagi kita konsul lewat HP sama dosennya, nggak mudah pada saat itu untuk saya skripsian. Tapi entah kenapa rezeki kayak datang aja gitu. Ambillah kesempatan ini daripada nanti siap kuliah nggak tahu mau ngapain, mending jualan aja gitu. Apalagi kan lagi viral. Saya waktu masa-masa COVID itu jualan cuman 2 jam habis 500 tusuk. Kan alhamdulillah kali. Nah, jadi merasa oh ya udahlah, nggak apa-apa. Walaupun lagi skripsian, saya jalanin. Nah, disitulah terciptanya ada kedai ini. Karena lagi main-main, ternyata ada dapat rezeki. Ngapain ditolak? Ambil aja. Sebenarnya nggak ada rencana untuk ngebuat ini. Cuman karena udah viral dan booming dan dapat rezeki, oke aja. Saya ambil peluang itu. Jadi banyak juga perjuangan untuk membuat kedai ini ya kak. Kemudian pertanyaan yang keempat, kira-kira awalnya itu target pasar kakak itu siapa saja? Nah, di sini saya nggak ngerti ya. Di awal masa jualan, saya nggak tahu ini marketnya untuk siapa.
saya asal main aja, apalagi karena saya bukan jurusan bisnis atau segala macam, saya jurusan teknik kimia. Jadi nggak ada tuh yang namanya pemasaran, untuk siapa target marketingnya, untuk siapa, gimana cara kelola keuangan. Saya sama sekali nggak ada kepikiran itu. Ya kalau mau jualan ya udah jualan aja. Saya cuman modalin Instagram saya. Nah dari situ rupanya target market saya itu orang sekitar, anak-anak yang mau meranjak dewasa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ibu-ibu juga ada. Tapi yang jelasnya target market saya sekarang itu mahasiswa di sini. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk membuat usaha ini Kak, kira-kira berapa banyak modal yang Kakak siapkan? Untuk di awal modal saya cuma 50.000. Modalnya cuma 50.000. Terus di hari awal dapat untungnya dari 50.000 itu dapat untungnya 150 ya. Kita bilang terus 100%. Ya kan? Nah, dari situ naik lagi hari keduanya, kan nggak mungkin ya saya langsung terima misalnya PO-nya hari ini ada berapa puluh tusuk, kan nggak mungkin saya tetapin segitu aja, karena makin hari makin membludak. Pada masa itu makin membludak pesanannya, ya saya terima aja berapa yang ada. Nah dari situ naik sampai sekarang mentok di 100 tusuk setiap harinya. Bisa jadi 100 tusuk, bisa jadi 150 tusuk setiap harinya. Dari yang awalnya naiknya saya itu di 500 tusuk per hari. Itu baik yang makanan yang isinya sosis, baik itu yang isian keju mozzarella sosis, pokoknya mentoknya di 500 tusuk. Tapi sekarang nggak lagi segitu, sekarang kami udah main di 150 sampai 100 doang. Baik, terus untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kakak awalnya ini kan memakai konsep Korea ya Kak. Nah terus ada beberapa menu yang bukan dari Korea nih, seperti tahu wale ini. Itu kenapa Kakak masukkan menu tersebut? Nah jadi kan nggak mungkin ya kita jualan di lingkungan yang mungkin ya orang-orang di sekitar kita tidak bisa menerima 5.000. Nah jadi saya ambil kesimpulan gimana caranya ada yang 1.000-an sama saya. Nah tapi dari situ memang nggak nyambung, tapi alhamdulillah diterima di mulut orang ya, mungkin karena 1.000-1.000-an. Jadi ada anak-anak pulang ngaji dari daerah sini, karena mereka cuma pegang uang 2.000 ya, mereka kadang-kadang mau singgah, cuman takut mungkin ya. Tapi alhamdulillah kalau seandainya ada yang 1.000-an, mereka juga nggak bakalan segan-segan untuk mampir. Anak-anak pun, oh yuklah kita jajan di situ, bisa kok 2.000 kita jajan. Nah makanya kami mencetuskan adanya yang 1.000-an, walaupun itu bukan menu dari Koreaan, karena kalau seandainya menunya Korea nggak bisa kita ciptain yang 1.000-an. Makanya kami masukin menu walaupun bukan Koreaan, kami masukin menunya. Jadi target awal tahu wale ini untuk anak-anak yang jajannya itu cuma 1.000-2.000 ya Kak? Iya, sebenarnya tahu Bali ini adalah untuk targetnya untuk anak-anak yang pulang ngaji, yang mereka cuma bawa jajan 1.000-2.000, cuman takut nggak tahu mau beli apa. Mungkin mereka juga senang ya lihat keramaian, tapi bingung nggak tahu, sedangkan duit mereka cuma segitu. Nah makanya kami ciptain barang produk yang segitu harganya. Tapi dari tahu Bali ini rupanya buat branding lagi. Jadi mereka cuman pertama awalnya mungkin mereka cuman beli 1.000-2.000 tahu Bali. Nanti kan mereka ada mamaknya. Nah mereka bilang sama orang tuanya, "Ma, ada loh makanan di sana, kami pengen." Tapi kan mereka juga bercerita sama mamanya. Nah mamanya juga jadi ikutan pergi, kan anaknya udah minta ya. Nah makanya itu sebenarnya naikin market kami juga dari situlah. Nah alhamdulillah gara-gara tahu Bali itu
walaupun penjualan sekarang standar, ya setidaknya dari tahu Bali yang awalnya tujuannya itu sekarang udah kasih tahu sama mama-mama kalau kami ada jual kondok loh di sini. Nah, gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa pesan dan kesan Kakak setelah menjalankan bisnis Pyoju ini sampai sekarang? Pesan pas jualan ini, ya saya bisa bantu orang tua, kehidupan saya juga terbantu dari sini. Terus pesannya ya buat anak-anak muda yang mau berbisnis, jualan itu nggak mudah. Tapi kalau kita niat, kita yakin, insya Allah ada jalannya. Allah bantu. Terima kasih Kak. Nah teman-teman, sampai situ saja wawancara kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir.